Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesa Erviza dari 10 AKT 3. Di sini saya akan mengulang kembali materi tentang konsep dasar sejarah. Bagaimana sih penjelasannya? Yuk, mari kita simak sama-sama. Hakikat sejarah. 1. Sejarah dalam arti subjektif ialah bangunan yang disusun oleh penulis sebagai suatu cerita. Dalam arti objektif ialah suatu peristiwa yang terjadi dan dikenang sepanjang masa. Ciri-ciri utama sejarah ada 3, yaitu abadi, unik, dan juga penting. Yuk, mari kita jelasin apa sih yang dimaksud dengan ciri-ciri utama di samping. Yang pertama ada abadi. Abadi ialah peristiwa yang terjadi dan dikenang sepanjang masa. Contohnya ialah peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang selalu diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, unik. Unik ialah peristiwa yang hanya terjadi satu kali dan tidak dapat terulang persis sama. Contohnya yaitu kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Yang ketiga adalah penting. Penting ialah peristiwa yang terjadi yang dijadikan momentum dalam arti mendalam dalam kehidupan orang banyak. Contohnya adalah Perang Dunia II yang menyebabkan jutaan korban jiwa dan mengubah para dunia. Berikutnya, kita akan menjelaskan tentang pengertian sejarah menurut 5 para ahli. Di sini yang pertama ada Jibeng. Jibeng mengatakan bahwa sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu. Yang kedua ada Robin Winkes. Robin Winkes mengatakan sejarah merupakan studi tentang manusia dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada Sir Charles Friends. Dia mengatakan bahwa sejarah merupakan kehidupan manusia yang mengalami perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Yang keempat ada John Toss. Dia mengatakan bahwa sejarah merupakan memori yang kolektif. Yang kelima ada Herodotus. Dia mengatakan sejarah merupakan suatu kejadian perputaran jatuh bangunnya masyarakat dalam peradaban. Berikutnya, kita akan membahas pengertian diakronis, sinkronis, dan juga kronologi. Apa sih yang dimaksud dengan diakronis? Diakronis yakni berpikir secara kronologis atau sesuai dengan urutan peristiwa yang terjadi. Itulah mengapa diakronis sering digunakan metode untuk mengkonstruksikan peristiwa sejarah. Adapun ciri-ciri dari diakronis yaitu memiliki sifat vertikal, hal yang lebih luas, mempunyai konsep perbandingan. Kemudian yang kedua adalah sinkronis. Sinkronis adalah meluas dalam ruang namun terbatas dalam waktu. Sinkronis juga mempunyai gejala, pola, serta karakter dari suatu peristiwa sejarah. Adapun contoh dari sinkronis ialah G30 SPKI dan juga keadaan ekonomi pada tahun 1998. Yang ketiga ada diakronis.
Diakronis adalah studi tentang urutan waktu dan peristiwa. Ini adalah alat penting dalam ilmu pengetahuan sosial, sejarah, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Adapun fungsi dari diakronis ialah menggambarkan sejarah, membantu penelitian, dan juga mencatat data. Sekian penjelasan tentang konsep dasar sejarah dari saya. Saya Cesa Elviza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.